Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin, saya akan mempresentasikan jawaban UTS saya mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Nama saya Nabila Oktaviani, NIM 250 30 10 2 1160, pembimbing Ibu Arni Karnia. Pada soal nomor 1, terdapat beberapa transaksi yang dilakukan oleh PT Panasonic. Transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 2 April, yaitu perusahaan membeli barang dagang ke Tuan Haryo sebesar 50 juta dan mendapat diskon tunai dengan syarat 2/10 N30 dan melakukan pembayaran pada tanggal 26 April. Dalam hal ini, diskon tidak dapat diklaim karena pembayaran dilakukan lebih dari 10 hari. Jadi, jurnal pada tanggal 2 April adalah persediaan terhadap utang dagang sebesar 50 juta dan jurnal pada tanggal 26 April yaitu utang dagang terhadap kas sebesar 50 juta. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 1 Juni, perusahaan membeli mobil seharga 40 juta yang dibayar tunai sebesar 4 juta dan sisanya dibayar menggunakan wesel 1 tahun sebesar 36 juta. Beban bunga 12% akan masuk ke jurnal penyesuaian di akhir tahun buku. Jadi jurnal untuk transaksi pada tanggal 1 Juni yaitu kendaraan sebesar 40 juta terhadap kas sebesar 4 juta dan wesel bayar atau bonds payable sebesar 36 juta. Lalu transaksi yang selanjutnya tanggal 1 Juli 2010 yaitu perusahaan meminjam sejumlah uang ke Bank BRI sebesar 86 juta dengan menandatangani wesel tanpa bunga sebesar 92 juta. Nilai cash yang didapat oleh PT Panasonic lebih kecil daripada nilai weselnya, sehingga akan ada diskonto wesel bayar dalam jurnal penyesuaian di akhir tahun buku. Jadi jurnal pada transaksi ini yaitu kas terhadap wesel bayar atau bonds payable sebesar 86 juta. Transaksi yang selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober, yaitu pengumuman dividen tunai sebesar 300 juta dan akan dibayarkan pada tanggal 10 November. Pada tanggal 1 Oktober, jurnalnya tidak mengurangi kas karena belum dibayarkan, sehingga jurnal pada tanggal 1 Oktober yaitu dividen terhadap utang dividen sebesar 300 juta dan baru pada tanggal 10 November nantinya jurnalnya akan menjadi utang dividen terhadap kas yaitu sebesar 300 juta. Berikut adalah jurnal transaksi dari soal nomor 1, yaitu pada tanggal 2 April ada persediaan terhadap utang dagang sebesar 50 juta dan dilakukan pembayarannya pada tanggal 26 April, lebih dari syarat yang diberikan sehingga diskonnya tidak terklaim. Lalu pada tanggal 1 Juni pembelian kendaraan berupa mobil seharga 40 juta yang dibayarkan secara tunai 4 juta dan menggunakan wesel bayar sebesar 36 juta. Lalu pada tanggal 1 Juli meminjam uang ke Bank BRI sebesar 86 juta. Lalu untuk tanggal 1 Oktober ada pembagian dividen, namun dividennya akan dibayarkan pada tanggal 10 November. Jadi kasnya berkurang di tanggal 10 November. Soal nomor 1B diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaian yang berhubungan dengan bunga. Berikut adalah ayat jurnal penyesuaian atas transaksi pada soal nomor 1. Ini ada dua. Yang pertama atas transaksi pembelian mobil yang seharga 36 juta. Jurnalnya beban bunga terhadap utang bunga sebesar 2.520.000. Perhitungannya dari periode Juni sampai dengan periode Desember yaitu 7/12 jumlah bulannya dikali dengan bunganya yang terdapat pada soal nomor 1 yaitu 12% dan harga wesel bayarnya 36 juta. 36 juta itu dari 40 juta harga mobilnya dikurangi dengan pembayaran tunainya sebesar 4 juta. Jadi kalau di total yaitu sebesar 2.520.000. Lalu untuk transaksi yang kedua yaitu atas peminjaman sejumlah uang ke Bank BRI sebesar 86 juta. Namun di wesel bayarnya itu kan 92 juta. Jadi terdapat selisih atau diskonto wesel bayar yaitu sebesar 6 juta kan. Jadi bunga weselnya pada jurnal penyesuaian dari bulan Juli sampai dengan Desember yaitu 66/12 dikali selisihnya tadi, selisih wesel bayarnya itu yang sebesar 6 juta. Jadi kalau di total
itu ada 3 juta. Jadi untuk jurnal penyesuaian pada transaksi peminjaman uang ke Bank BRI yaitu beban bunga terhadap diskonto wesel bayar sebesar 3 juta. Lanjut untuk soal nomor 2. Dalam UTS akuntansi keuangan, soal nomor 2 itu ada 2, yaitu soal nomor 2 huruf A dan soal nomor 2 huruf B. Sekarang kita akan membahas soal nomor 2 huruf A terlebih dahulu. Dalam soal diketahui bahwa nilai nominal obligasi itu adalah 800.000 dengan jangka waktunya 20 tahun dan kupon rate-nya, kupon obligasinya itu 10% per tahun. Nah, lalu harga penerbitannya itu kita harus mengalihkan dulu 800.000 dikali 119,792% yang terdapat dalam soal, yaitu berarti harga penerbitannya itu 958.336. Lalu untuk market rate-nya 8% per tahun, dan dalam soal juga dijelaskan bahwa bunga akan dibayarkan setiap setengah tahunan, yaitu pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Lalu harga jual obligasi itu lebih tinggi dari nilai nominalnya. Harga penerbitannya ini lebih tinggi daripada harga nominalnya 800.000. Sehingga obligasi diterbitkan dengan premium. Jurnal penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2015 adalah cash terhadap bonds payable sebesar Rp958.336. Selisih nilai nominal dan nilai jual obligasi akan diamortisasikan setiap bulan pada setiap melakukan pembayaran bunga obligasi. Jadi nanti jurnal amortisasinya itu akan masuk pada saat pembayaran obligasi, yaitu di tanggal 1 Juli dan 1 Januari tahun berikutnya. Lalu selanjutnya, jurnal pada pembayaran bunga dan amortisasi pada tanggal 1 Juli 2015. Dalam hal ini cash yang dibayarkan yaitu sebesar 40.000 diambil dari 5% dikali 800.000. 5% ini didapat dari bunga obligasi yang 10% dibagi menjadi 2 karena pembayaran dilakukan per semester. Jadi cash yang dibayarkan sebesar 40.000, sedangkan interest expense atau beban bunganya itu 4%, 4% dikali harga jual obligasinya itu 958.336. Jadi totalnya ada 38.333. Untuk bonds payable atau amortisasinya yaitu pengurangan dari cash yang dibayarkan dikurangi dengan beban bunga. 40.000 dikurangi 38.333 sehingga premiumnya atau amortisasinya itu Rp1.666. Selanjutnya pencatatan bunga akrual pada tanggal 31 Desember 2015. Perhitungannya sama dengan jurnal pembayaran pada tanggal 1 Juli. Namun untuk akun pada jurnalnya itu berbeda. Kalau di pencatatan bunga akrual 31 Desember ini jurnalnya itu interest expense sebesar 38.266 dan bonds payable sebesar 1.733 terhadap interest payable-nya sebesar 40.000. Di sini interest payable itu utang bunga obligasi yang belum terbayarkan, yang nantinya akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2016. Jadi ini sebelum dibayarkan itu jurnalnya seperti ini. Namun nanti kalau sudah dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2016, jurnalnya sama seperti pembayaran di soal sebelumnya, yaitu pembayaran pada tanggal 1 Juli. Nah, untuk interest expense-nya ini itu didapat angkanya dari 4% dikali 956.669. Terus kalau untuk amortisasinya diambil dari pengurang dari bunga yang akan dibayarkan 40.000 dikurangi sama interest expense-nya, beban bunga, sehingga selisihnya yaitu sebesar 1.733. Lanjut soal nomor 2B.
Di dalam soal diketahui nilai nominal obligasi sebesar Rp800.000, bunga obligasi atau kupon rate-nya 12% per tahun, dan harga jualnya juga sudah diketahui Rp860.651. Terdapat selisih antara harga jual dengan nilai nominalnya ya. Terus untuk suku bunga pasarnya yaitu 10%, dan periodenya itu dimulai dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan Januari 2020, yaitu berarti periodenya itu ada 5 tahun. Terus dalam soal juga diketahui pembayaran bunga dilakukan setiap setahun sekali. Harga jual obligasi lebih tinggi dari nilai nominal karena bunga obligasinya 12%, lebih tinggi dari bunga pasarnya yaitu 10%, sehingga obligasi akan diterbitkan dengan premium. Lalu dalam soal 2B yaitu diminta untuk membuat jurnal pada saat penerbitan obligasi dan membuat skedul bunga dan amortisasi selama 2015 sampai dengan 2017. Untuk jurnal penerbitan obligasi sendiri yaitu pada tanggal 1 Januari yaitu cash terhadap bonds payable sebesar Rp860.651 seperti yang diketahui pada soal. Lanjut, untuk schedule bunga dan amortisasi selama 2015 sampai dengan 2017. Di sini saya menggunakan tabel yang sama seperti sebelumnya. Itu perhitungan bunga di akhir tahun sama dengan perhitungan bunga pada saat pembayaran bunga pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jadi di sini date-nya itu saya emang tulisnya 1 Januari 2016, 1 Januari 2017, 1 Januari 2018. Untuk yang 1 Januari 2016 ini angkanya saya pakai untuk menjelaskan tentang bunga dan amortisasi yang dihitung pada tanggal 31 Desember 2015. Jadi untuk interest expense-nya itu didapat dari 10% dikali carrying amount of bonds-nya, nilai obligasinya yaitu Rp860.651 dikali 10%, jadi dapatnya Rp86.065. Lalu untuk premium amortisasi premium yang dipotong per tahunnya itu didapat dari bunga yang dibayarkan sebesar Rp96.000 dikurangi dengan Rp86.000 itu tadi, jadi dapatnya Rp9.934. Lalu untuk nilai obligasi pada 30 Desember 2015 itu Rp860.000 dikurangi dengan premium amortisasinya Rp9.900, jadi nilainya pada 31 Desember 2015 itu sebesar Rp850.716. Lalu lanjut untuk tahun 2016-nya. Untuk tahun 2016-nya ini berarti kan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 1 Januari 2017. Jadi pada tanggal 31 Desembernya itu interest expense-nya 10% dikali Rp850.716 sehingga mendapatkan hasil Rp85.071. Lalu untuk premium amortisasinya Rp96.000 dikurangi Rp85.071 menjadi Rp10.928. Nah, untuk nilai obligasinya pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp839.788. Lalu lanjut untuk yang 2017. Untuk yang di tahun 2017, interest expense sebesar Rp83.978. Untuk amortisasinya yaitu sebesar Rp12.021, dan untuk nilai obligasinya yaitu sebesar Rp827.767. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu PT Unilever sedang membangun pabrik baru di Surabaya dengan biaya 2 miliar. Perusahaan menerima uang muka sebesar 500 juta dari kantor pusat dan membutuhkan pinjaman sebesar 1,5 miliar dengan menerbitkan obligasi dengan bunga 10,5% yang berjangka waktu 10 tahun. Obligasi tersebut diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2009 dan bunga akan dibayarkan setiap tahun setiap tanggal 1 Januari.
Nah, PT Unilever membayar 50 juta untuk biaya penerbitan obligasi. Pertanyaannya, diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi dan biaya penerbitan obligasi dan membuat schedule amortisasi sampai 1 Januari 2013 dengan metode bunga efektif. Nah, dalam soal diketahui bahwa PV 10,10% itu koefisiennya 0,38. Nah, untuk PVOA-nya 10,10%-nya koefisiennya 6,1. Selanjutnya untuk pertanyaan di soal nomor 3 huruf A, jurnal penerbitan obligasi dan biaya penerbitan obligasi. Untuk menentukan jurnal penerbitan obligasi, kita harus mencari dulu nilai obligasinya, present value dari nilai obligasinya. Diketahui dalam soal bahwa nilai obligasinya kan 1,5 M. Lalu kita hitung dulu present value untuk pokok obligasinya, yaitu 1,5 M dikali dengan koefisien present value yang 10,10% itu, yaitu kan dikali 0,38. Jadi hasilnya 578.310.000. Lalu untuk present value dari bunga obligasinya itu menggunakan PVFOA yang koefisiennya 6,1. Nah, untuk bunga obligasinya kita cari dulu dari bunga tahunannya, yaitu 1,5 M dikali dengan bunga obligasinya kupon rate-nya 10,5%. Jadi didapat 157.500.000 baru dikalikan dengan PVFOA 6,14457. Didapat hasilnya Rp967.769.775. Nah, dijumlahkan berarti present value atas obligasi ini atau harga jualnya itu 1,1.546.079.775 rupiah. Terdapat selisih kan antara nilai obligasi dengan harga jualnya, yaitu sebesar 46 juta. Lalu untuk jurnal penerbitannya di tanggal 1 Januari yaitu menggunakan nilai jual obligasinya yang 1.546.000.000 ini. Jadi untuk jurnalnya cash terhadap bonds payable sebesar 1.546.079.775 rupiah. Nah, untuk jurnal biaya penerbitan obligasinya itu kan di soal diketahui seharga 50 juta. Jadi untuk jurnalnya yaitu bonds payable terhadap cash yaitu 50 juta. Selanjutnya untuk soal nomor 3 bagian B, schedule amortisasi sampai dengan 1 Januari 2013 dengan metode bunga efektif dapat dilihat pada tabel ini, yaitu perhitungannya itu seperti ini. Bunga yang dibayar pada tanggal 1 Januari 2010, bunga yang dibayarkan yaitu sebesar 157.500.000. Jurnalnya itu berarti interest expense terhadap cash karena dibayarkan, terus 157.500.000 itu didapat dari 10,5% bunga obligasinya dikali dengan nilai obligasinya 1,5 M, jadi dapatnya 157.500.000. Untuk interest expense didapatkan dari hasil perkalian antara nilai jual obligasinya dikali dengan bunga pasar 10%. Jadi didapat Rp154.607.978. Ini nilainya saya bulatkan seperti ini. Terus kalau untuk amortisasi premiumnya itu didapat dari 157.500.000 dikurangi dengan interest expense 154.607.978 rupiah, yaitu hasilnya 2.892.022 rupiah. Lalu untuk carrying amount of bond atau nilai obligasi pada saat 1 Januari 2010 itu nilai pasar obligasinya itu sebesar 1.543.187.753 rupiah.
Untuk tahun 2011, 2012, dan 2013 perhitungannya sama seperti ini dan hasilnya bisa dilihat dalam tabel ini. Selanjutnya soal nomor 4, itu tanggal 3 Maret 2009 HM Sampurna Tbk menerbitkan 5.000 lembar saham preferen 8% kumulatif dan non partisipasi pada nilai parnya 10.000 dan 50.000 lembar saham biasa dengan nilai par Rp500. Lalu tanggal 12 Maret PT HM Sampurna Tbk ini menerbitkan lagi 20.000 lembar saham biasa dengan harga 1.600 per saham, dan pada tanggal 1 April menerbitkan kepada Ultra Jaya Tbk 4.000 lembar saham preferen untuk ditukarkan dengan Aktiva. Aktivanya itu berupa mesin dengan nilai pasar wajar 5 juta, gedung pabrik dengan nilai pasar wajar 11 juta, tanah dengan nilai taksiran 27 juta. Lalu untuk pada tanggal 30 September membeli 1.800 saham treasury, ya, berarti membeli kembali saham yang sudah beredar sebesar sebanyak 1.800 lembar saham dengan harga per sahamnya Rp1.900. Lalu di tanggal 11 Oktober saham treasury tadi dijual kembali dengan jumlah yang sama 1.800 lembar, namun harganya turun. Jadi ini ada kerugian, ada loss sebesar 1.400 per saham, dijual lagi saham treasury-nya. Terus untuk tanggal 31 Desember perusahaan mengumumkan dividen tunai sebesar Rp25 per lembar saham biasa dan mengumumkan dividen saham preferen. Lalu dalam soal diminta untuk membuat ayat jurnal untuk transaksi pada soal nomor 4 ini. Oke. Berikut jurnal transaksi atas soal nomor 4. Jadi di tanggal 3 Maret 2009 HM Sampurna menerbitkan 5.000 lembar saham preferen seharga Rp10.000 dan 50.000 lembar saham biasa seharga Rp500. Jadi di tanggal 3 Maret ini HM Sampurna menerima uang kas sebanyak 75 juta dari penjualan saham preference dan saham biasa. Lalu tanggal 12 Maret HM Sampurna menerbitkan lagi 20.000 lembar saham biasa seharga Rp1.600. Di sini berarti HM Sampurna menerima uang cash sebanyak Rp32 juta, yaitu didapat dari 20.000 lembar saham biasa yang harganya Rp1.600 per lembar. Lalu untuk nilai nominalnya atau par value-nya untuk saham biasa ini adalah 10 juta, yaitu didapat dari 20.000 lembar saham dikali dengan nilai par value lembar saham biasa yaitu Rp500. Nah, di sini terdapat selisih antara harga penerbitan saham dengan nilai par value-nya. Sehingga terdapat share premium, yaitu disebut share premium atas selisih ini. Atas selisih ini itu disebut share premium. Jadi atas selisih ini kita masukkan akun share premium untuk saham biasa yaitu sebesar 22 juta, yaitu didapat dari 32 juta dikurangi 10 juta. Lalu di tanggal 1 April HM Sampurna Tbk menerbitkan 4.000 lembar saham preference. Namun kali ini pembelian tidak dilakukan dengan menggunakan uang cash, tapi dengan penukarnya dengan Aktiva. Kalau pembelian saham dengan Aktiva, ini Aktivanya menggunakan nilai pasar wajar. Di sini Aktiva yang ditukarkan untuk saham preferen yaitu ada mesin seharga 5 juta, bangunan seharga 11 juta, dan tanah seharga 27 juta. Nah, jika ditotal nilai Aktiva ini, nilai pasar wajar dari Aktiva ini itu totalnya 43 juta, sedangkan share capital untuk saham preference itu seharga 40 juta, yaitu dari 4.000 lembar saham yang diterbitkan dikali dengan nilai par lembar saham preference-nya 10.000. Nah, terdapat selisih lagi antara harga penerbitan saham dengan nilai nominal par value-nya. Jadi dimasukkan ke share premium untuk saham preference, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Lalu di bulan September
perusahaan HM Sampurna membeli saham yang beredar, membeli kembali saham yang beredar, itu disebut dengan saham treasury. Nah, saham treasury sebanyak 1.800 lembar saham dengan harga Rp1.900 per lembarnya. Jadi perusahaan mengeluarkan uang cash sebanyak Rp3.420.000 untuk membeli saham treasury. Lalu di 11 Oktober perusahaan menjual kembali. 11 Oktober perusahaan menjual kembali saham treasury-nya dengan jumlah yang sama, yaitu 1.800 lembar, namun dengan nominal yang berbeda. Di sini dijual dengan harga 1.400, padahal waktu tanggal 30 September itu belinya 1.900. Jadi di sini ada selisih Rp500 per lembar. Dan ini masuk ke return earning, loss on sale. Jadi perusahaan di tanggal 11 Oktober menerima uang cash dari hasil penjualan treasury shares-nya ini sebanyak Rp2.520.000 dari 1.800 saham treasury dikali dengan harganya 1.400. Lalu selisihnya itu, selisih saham treasury waktu beli Rp3.420 dengan harga treasury waktu jualnya ini, itu namanya return earning, loss on sale. Ini di loss karena minus harga belinya waktu beli saham treasury lebih tinggi dibanding harga jual saham treasury-nya. Lalu di tanggal 31 Desember perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar Rp25 per lembar saham biasa dan mengumumkan dividen saham preference. Nah, di sini itu karena belum dibayarkan, baru hanya mengumumkan, jadi jadi tidak mengurangi kas, tapi dividennya itu masuk utang, dividen payable, namanya dividen payable, yaitu utang atas dividen. Nah, untuk saham preference-nya ini menggunakan persentase 8% kumulatif itu dikali dengan jumlah saham preference yang beredar, yaitu ada 9.000 dari waktu transaksi di tanggal 3 Maret dan transaksi dengan PT Ultra Jaya Tbk 4.000. Lalu dikali 8% dikali dengan nilai par dari saham preference itu sendiri. Jadi didapat untuk dividen payable saham preference itu 7.200.000 dan dividen payable saham ordinary yaitu 1.750.000 didapat dari saham biasa yang beredar 70.000 dikali dengan dividen tunai yang akan dibagikan, yaitu sebesar Rp25 per lembar saham. Lalu untuk di debitnya itu masuk ke return earning. Oke. Dalam soal nomor 5 dapat dilihat ini diketahui nilai par saham preference dan nilai par saham biasanya, yaitu Rp20 untuk nilai par preference dan Rp5 untuk par ordinary. Diketahui juga saham preference dan saham biasa yang beredar per 31 Desember 2014, juga return earning dari Hutch Company per 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp4.500.000. Nah, di soal ini itu diminta untuk menentukan posisi ekuitas pada laporan keuangan Hutch Company per 31 Desember 2015. Jadi kita akan menjumlahkan nilai ekuitas Hutch Academy per 31 Desember 2014 dengan transaksi yang terjadi di tahun 2015. Untuk menjawab soal nomor 5, kita harus menghitung saham yang beredar, saham preference yang beredar, terus juga menghitung share premium atas saham preference-nya dan nilai saham preference-nya itu sendiri. Jadi untuk total saham preference yang beredar itu dari tahun 2014 dan sampai dengan 2015 itu ada 180.000 saham dengan total nilai yaitu 3.600.000.
yaitu didapat dari 150.000 saham preference per 31 Desember 2014 yaitu 3 juta, dan selama 2015 saham preference yang diterbitkan yaitu sebanyak 30.000 lembar saham dengan nilai parnya Rp20. Nah, untuk share premium untuk saham preference sendiri itu pada tanggal 31 Desember 2014 itu sebesar 200.000, dan selama 2015 share premiumnya itu sebanyak 60.000 didapatkan dari 30.000 lembar saham yang diterbitkan dikali dengan selisih nilai par, dengan selisih nilai parnya yaitu 2 rupiah. Jadi totalnya untuk share premium saham preference itu 260.000, untuk nilai saham preference-nya itu 3.600.000 dan jumlah lembarnya yaitu 180.000 lembar saham preference. Jadi langkah kedua untuk menjawab soal nomor 5 yaitu kita harus mengetahui tentang lembar saham biasa yang beredar, nilai saham biasanya, dan share premium untuk saham biasa. Di sini telah dihitung dari tahun 2014 sampai dengan transaksi yang terjadi di tahun 2015, total saham biasa yang beredar itu ada 2.050.000 lembar saham. Namun pada tanggal 1 Juni itu Hatch Company ini melakukan split saham, yaitu split sahamnya itu jadi dua kali saham beredar yang sekarang. Jadi setelah di split, jumlah lembar saham biasa yang beredar itu ada 4.100.000, yaitu dari 2.050.000 lembar saham dikali 2, jadi 4.100.000. Lalu di tanggal 1 Juli Hatch membeli kembali saham yang beredar, saham treasury sebanyak 30.000 lembar saham. Lalu di tanggal 15 September itu dijual kembali yaitu sebanyak 10.000. Jadi outstanding saham biasa yang beredar per 31 Desember 2015 yaitu ada 4.080.000 lembar saham. Lalu untuk share capital untuk saham biasanya itu nilainya tidak berubah. Walaupun ada split seperti perhitungan ini. Karena kan 2.050.000 lembar saham, namun harga parnya itu 5, jadi nilainya itu 10.250.000. Namun setelah di split, sahamnya itu jadi dua kali lipat lembar saham, namun harga parnya itu jadi setengah dari nilai par semula yang awalnya 5 jadi 2,5 rupiah, jadi nilainya tetap. Lalu untuk share premium saham biasa per 31 Desember 2014 itu sebanyak 27 juta, namun di tanggal 1 Februari ada penerbitan saham biasa sebanyak 50.000, jadi share premiumnya itu nambah 750.000. Jadi total share premium untuk saham biasa per 31 Desember 2015 itu ada 27.750.000 rupiah. Oke, untuk menjawab soal nomor 5, langkah yang ketiga kita juga harus mengetahui jumlah saham treasury yang beredar dan nilainya, serta share premium untuk saham treasury-nya itu berapa per 31 Desember 2015. Jadi di tanggal 1 Juli 2015 perusahaan membeli 30.000 lembar saham biasa dengan harga Rp10 per saham. Nah, total biaya pembelian dicatat sebagai saham treasury sebesar 300.000. Dari saham treasury yang dibeli di tanggal 1 Juli 2015, 10.000 lembar saham kemudian dijual kembali atau reissue. Jadi dengan demikian, sisa saham treasury yang masih dicatat di dalam ekuitas adalah sebanyak 20.000 lembar saham dengan nilai par Rp10. Jadi nilainya adalah Rp200.000. Nah, untuk penjualan kembali saham treasury di
tanggal 15 September itu yang sebanyak 10.000 lembar saham itu dijual dengan harga Rp11 per saham, sehingga kas yang diterima adalah Rp110.000, sehingga atas selisihnya yang sebesar Rp10.000 itu masuk ke dalam share premium untuk saham treasury. Dengan metode biaya, seluruh transaksi saham treasury dicatat dalam ekuitas, dan setiap selisih antara harga jual dan harga perolehan mempengaruhi akun share premium, bukan laba rugi. Metode ini memastikan bahwa pembelian dan penjualan saham treasury tidak mempengaruhi laporan laba rugi, tetapi hanya posisi ekuitas perusahaan. Oke, penghitungan yang terakhir untuk menjawab soal nomor 5 yaitu menghitung total return earning per 31 Desember 2015. Diketahui dalam soal bahwa saldo awal return earning Hatch Company per 31 Desember 2014 yaitu tercatat sebesar 4.500.000. Lalu di tahun 2015 net income-nya ada 2.100.000, sehingga total laba tersedia menjadi 6.600.000. Lalu perusahaan kemudian mengumumkan dividen pada tanggal 31 Desember untuk dividen saham preference 180.000 saham preference yang beredar dikali dengan 20 rupiah dikali dengan 8% yaitu 288.000, sedangkan dividen saham biasa itu ada 4.080.000 saham yang beredar dikali dengan 0,5 rupiah yaitu 2.040.000. Jadi total dividennya itu ada 2.328.000. Setelah pembayaran dividen, ending return earning-nya atau saldo akhir laba ditahan menjadi 4.272.000. Ini adalah laporan posisi ekuitas di laporan keuangan per 31 Desember 2015. Dapat dilihat bahwa share capital untuk saham preference itu ada 180.000 lembar saham senilai 3.600.000. Untuk saham biasa itu ada 4.100.000 lembar saham yang beredar dengan nilai 10.250.000. Lalu untuk share premium atau agio sahamnya yang merupakan selisih antara harga jual saham dengan nilai parnya itu untuk saham preference itu ada senilai 260.000. Lalu untuk saham biasa senilai 27.750.000. Untuk saham treasury senilai 10.000. Lalu total return earning dari 2014 sampai dengan 2015 atau per 31 Desember 2015 itu akumulasinya itu 4.272.000 setelah dikurangi dengan seluruh dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Lalu treasury shares itu ada 20.000. Lalu perusahaan memiliki 20.000 saham treasury yang dicatat sebesar biaya perolehan yaitu 200.000. Treasury shares ini tuh disajikan sebagai pengurang dari ekuitasnya. Jadi total ekuitas per 31 Desember 2015 adalah 45.942.000. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait jawaban UTS untuk akuntansi keuangan 2. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.